bersejarah Keresidenan yang ada di Purwakarta. Selamat menyaksikan. Gedung Keresidenan Purwakarta merupakan salah satu bangunan bersejarah peninggalan Belanda yang berada di dekat Situ Bulet, tepatnya di Jalan Kakak, Singawinata, Purwakarta. Bangunan ini memiliki hubungan erat dengan sejarah perkembangan kota Purwakarta sebagai pusat pemerintahan pada masa kolonial. Awalnya pada tahun 1854, Purwakarta ditetapkan sebagai ibu kota Karesidenan Karawang pada masa pemerintahan Bupati RAA Sastra Adiningrat I. Namun saat itu, Presiden masih berkedudukan di Karawang karena di Purwakarta belum ada gedung pemerintahan dan sarana transportasi yang memadai. Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini digunakan sebagai markas polisi militer Jepang atau Honbukan-Petai. Setelah Indonesia merdeka, gedung pernah dipakai sebagai markas resimensi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Sumarna. Presidenan Purwakarta sekarang bernama Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah 2 Provinsi Jawa Barat. Dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda, dan tentang tahun pembangunannya terdapat 3 pendapat, yaitu Presidenan Purwakarta dibangun pada tahun 1830. Presidenan Purwakarta dibangun bersamaan dengan pembangunan gedung negara Pemda Kabupaten Purwakarta, yaitu pada tahun 1854. Presidenan Purwakarta dibangun pada tahun 1802. Semenjak pembangunan itu, pemerintahan presiden berlangsung pada tahun 1963. Terbit Peraturan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1863 tentang penghapusan presidenan dan kewedanaan yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 MDN 1964 yang isinya antara lain mengenai pelaksanaan penghapusan presidenan dan kewadanaan. Pada tanggal 28 Mei 1965, Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Jawa Barat menetapkan Surat Keputusan Nomor 83B.1 Pem SK 65 perihal penetapan Inspektorat Pemerintahan. Dengan keputusan tersebut dibentuk 5 Inspektorat Pemerintahan Wilayah 1-5 dan Purwakarta masuk ke dalam Inspektorat Wilayah 4 berkedudukan di Purwakarta. Beberapa cerita yang sering beredar bahwa gedung Keresidenan Purwakarta memiliki cerita mitos yang menyebut bahwa bangunan ini dianggap angker karena usianya sudah tua dan pernah dipakai pada masa Belanda serta Jepang. Ada cerita tentang penampakan sosok noni Belanda atau tentara Jepang di area gedung pada malam hari. Sebagian warga percaya suasana di sekitar gedung terasa berat atau sunyi, terutama pada malam hari, karena dulunya dipakai sebagai pusat pemerintahan dan markas militer Jepang. Karena bangunan kolonial sering dikaitkan dengan masa penjajahan, perang, dan kekerasan, masyarakat lokal kadang menghubungkannya dengan cerita mistis turun-temurun. Tapi yang penting dibedakan, itu lebih ke cerita rakyat dan pengalaman pribadi orang. Tidak ada bukti sejarah resmi yang memastikan hal-hal mistis tersebut benar-benar terjadi. Faktanya, bangunan tua memang sering terasa menyeramkan karena arsitekturnya terasa sepi, pencahayaan yang minim, punya sejarah panjang, dan manusia cenderung mengisi ruang kosong dengan imajinasi itu secara turun-temurun. Jadi, kalau ditanya apa ada mitosnya? Jawabannya ada. Tapi cerita mistis yang berkembang di masyarakat sifatnya folklore lokal, bukan fakta sejarah yang terverifikasi. Saat ini, gedung Keresidenan telah ditempatkan sebagai cagar budaya di Purwakarta dikarenakan nilai sejarahnya yang penting sebagai saksi perkembangan pemerintah dan kota Purwakarta sejak era kolonial hingga Indonesia merdeka. So
watch the people walking by. Should get to be one of the